Kondisi Jakarta sedang tidak kondusip. Susu steril. Kuat ya. Ada apaan tuh bang? Duduk ngapain pak? Cut. Aman ya? Aman. Waduh bang, hari ini parah banget nih demo nih. Nah, Ngeri banget nih kita kena macet nih. Apa kita ikutan sekalian aja daripada demo? ya kali ikutan. Waduh, tuh kan bener bang. Ya, diberhentiin tuh bang petugas bang kita bang. Ya diberhentiin polisi labrador bang. Iya, Ya polisi labrador. buka. Selamat siang. Siang pak, Kalian mau kemana ini? mau ke depan. Ke depan ada keperluan apa? Karena begini deh, kondisi Jakarta sedang tidak kondusif. Jadi saya harus memastikan orang-orang yang lalu lalang di sini keperluannya apa, tujuannya apa. Itu. Udah. Ya. Kalian ini bawa apa aja? Bawa kamera pak. Ini saya serius, jangan bercanda. Iya saya nggak bercanda pak. Ini kita mau kerja, Pak. Mau kerja ya? Iya. Sama, saya juga menjalankan tugas di sini deh ya. Oke. Iya. Oke, kalau begitu kalian putar balik. Iya. Terus? Silakan pulang saja. Oh gitu. Karena daerah ini steril deh. Oke. Tidak boleh ada aktivitas Kayak susu, mengingat. Nah, susu steril. Kuat ya. Oke, putar balik. Iya bang. Iya pak. Yuk. Oke, Dan. Siap. Galak banget. Galak amat. Ini polisi labrador emang nggak? Udah kayak di drama Korea belum? Enggak ya? Nggak nolong ya? Oke teman-teman, ini adalah sebuah Kia Carnival ya. Cuma ini dia adalah varian baru dengan powertrain baru ya. Kalau yang sebelumnya kan mungkin Kia Carnival hadir dengan mesin diesel, tapi ini dia menggunakan mesin bensin yang dipadu dengan motor listrik. Lalu apa aja sih bedanya Kia Carnival ini? Ini dia video. Oke, jadi kalau dari sisi tampilan memang ini nggak banyak berbeda dibandingkan versi diesel ya, tapi yang kita lihat di sini adalah perbedaan mencolok ada di sisi peleknya ya. Jadi peleknya memang kalau yang diesel itu di 18 inci, tapi kalau ini dia di 19 inci, jadi ukurannya lebih lebar lagi. Dan grillnya mungkin masih mirip-mirip, lampu juga full ya, sudah LED proyektor dengan LED khas dari Kia, semuanya udah model seperti ini. Udah gitu karena memang ini mobil premium gitu kan, jadi dia aksen-aksen chrome-nya tuh nggak yang kelihatan murahan gitu. Dia tampilannya lebih maskulin, tapi tetap dengan menampilkan aura mewahnya gitu. Dan di sini ya, di sini udah ada radar, udah ada kamera juga di depan, karena kamera sudah 360. Lalu di situ juga ada kamera untuk fitur ADAS-nya, karena memang mobil ini lengkap banget ya secara ADAS. Nanti bakal kita cobain deh. Dan kalau kita lihat bagian samping, tetap dengan ciri khasnya mobil yang besar banget ya. Karena memang secara panjang itu 5,155 ya, artinya hampir 5,2 meter. Gede banget. Dan aksesnya juga mudah untuk penumpang di baris kedua tentunya, karena sudah power sliding door ya. Joknya juga emang lega banget di sini. Coba kita lihat dulu nih, di bagian belakang nih ada hal menarik juga sebetulnya. Coba ya. Nah, di bagian belakang, desain lampunya juga mirip-mirip seperti area depannya gitu ya. Dia seakan menyatu dari ujung ke ujung. Lalu kamera juga ada di bagian sini, sama ada di bagian sini. Kok ada dua? Ya kan? Kalau yang belakang ini untuk kamera 360 ya. Ini kualitasnya udah oke banget. Sementara yang atas, itu berfungsi untuk spion digital. Jadi spionnya itu bisa berubah jadi digital, dan proyeksinya itu diproyeksikan dari kamera yang bagian atas. Dan untuk si wipernya dia ngumpet ya di bagian atas ya, jadi nggak kelihatan dan kacanya jadi lebih clean. Nah ini dia nih, ini bagasinya gede banget ya kan. Lihat deh, ini saya bisa ini dalam banget nih, sumpah ya. Jadi kalau memang nggak difungsikan, aduh sakit. Kalau nggak difungsikan ini bisa untuk bagasi yang ekstra luas. Tapi kalau misalnya butuh datar ya, bagasi yang rata, mungkin bawa barangnya ukuran besar, tinggal dilipat. Karena memang ini si ruang yang besar tadi khusus untuk si
nyimpen jok yang ini. Jadi dia bisa dua-duanya ya. Ini konfigurasinya 60-40. Oke, jadi kalau di baris kedua emang ini dimanjakan banget ya karena dia sudah captain seats. Udah gitu ini pengaturan untuk joknya sebetulnya udah elektris ya. Tuh ada ottoman-nya juga, jadi kita bisa dengan enak ya. Tapi kalau misalnya sedang dibutuhkan yang cepat untuk geser-geser, ini juga ada manualnya ya. Tuh, ini kita bisa geser ke kanan dulu, lalu kita bisa mundurin jauh nih. Sehingga bisa lega banget nih. Jadi legroomnya itu bisa jauh banget ya kan. Jadi tergantung keperluan aja sih. Cuma kita pengen nyobain nih di belakang ya kan. Ini depannya sih betul enak, tapi gimana untuk penumpang baris ketiga gitu kan. Biasanya ya ini kaum-kaum ini. Biasa kalau anak pun itu anak bungsu gitu ya, duduk di belakang kebagiannya ya. Coba kita tes ya. Oke. Sebentar. Ini ada apa namanya? Tuas ya. Ini bisa untuk maju mundurin si joknya tadi. Oh nggak mau ya? Oh ini kanan kiri ya? Cuma bisa geser kanan kiri untuk yang ini, ya. Kalau posisi duduk ya di sini cukup terbatas ya. Tapi lumayan sih. Saya tinggi 170 cm ya. Ini asalkan joknya nggak terlalu direbahin, ya kan? Legroomnya masih ada lumayan meskipun si lutut kita tuh agak masih naik lah posisinya tuh ya. Nggak terlalu yang rebah banget. Tapi kalau misal duduk bertiga untuk orang dewasa, kayak sih cukup sempit ya. Cuma memang untuk fasilitas lumayan. Dia ada cup holder, ada port Type-C, bahkan ada tirai sampai ke baris ketiga ya. Jadi untuk privacy ini udah oke banget nih. Apalagi di atas juga ada kisi-kisi AC-nya. Jadi asik banget ya. Oke, gerah nih. Nyalain mobil dulu kali ya. Yuk. Gerah ya. Nyalain dulu kali ya. Oke. Yes, pertama kali nyala. Mesinnya pun nggak langsung nyala ya, karena baterainya ada lumayan di 1/4. Mungkin nanti sedikit lagi baru akan menyala ya, karena memang ini adalah teknologi hybrid dengan mesin 1600 cc-nya. Jadi dia ketika baterainya masih ada dan baru nyala idle seperti ini, dia tidak akan menyala. Baru aja diomongin kan, langsung nyala karena baterainya ini nggak terlalu banyak ya. Gitu. Dan kalau dari tampilan interior sebetulnya mirip-mirip aja dibanding yang versi dieselnya gitu ya. Tapi yang kita bisa lihat di sini adalah perbedaannya. Ini ada kayak energi flow-nya di sini ya, bisa kelihatan di sini. Kalau mesinnya itu lagi ngisi ke baterainya atau misalnya si motor listriknya lagi ngasih listrik ke rodanya gitu kan, itu bisa dilihat dari situ. Udah gitu, pedal shift-nya ini bukan untuk ganti gigi ya. Jadi ini adalah level regeneratif. Supaya nanti ketika misalnya kita lagi melaju, kalau level regeneratifnya makin tinggi, artinya pas kita lepas pedal akselerasi, dia akan lebih menahan si mobilnya gitu. Terus udah ada head-up display juga, sunroof udah tadi 2 ya, depan belakang. Jadi enak banget. Dan seperti apa rasanya, karena yang pasti berbeda ya dibandingkan versi diesel. Langsung aja kita coba. Yuk. Jadi memang beda ya rasanya antara versi yang diesel dengan yang hybrid ini. Terutama dari rasanya memang ya meskipun dieselnya Korea itu kan secara getaran nggak terlalu bergetar gitu ya. Tapi dibandingkan hybrid yang misalnya kita jalan dengan motor listrik, ini benar-benar halus gitu ya. Dan ketika mesinnya hidup pun ya rasanya nggak terlalu yang bergetar ekstrem gitu kayak di mobil diesel gitu kan. Dan memang mesinnya pun ini juga lebih kecil ya. Mesin Gamma 1600 cc dengan tenaga 241 dk dengan torsi 376 Nm. Jadi kalau memang secara torsi dia lebih kecil dibandingkan dengan mesin dieselnya. Tapi ya karena memang ini ada paduan antara mesin bensin dan juga motor listriknya. Nah ini yang juga bikin torsinya tuh terasa instan gitu ya ketika kita akselerasi. Misalnya kayak gini, kita lagi jalan di kecepatan menengah, lalu kita kick down. Tuh. Jadi masih tetap berasa ya. Dan ketika kita akselerasi,
itu dia antara motor listrik dan juga si mesin itu dia bekerja sama untuk memutarkan si rodanya ya. Dan hasil tes kami untuk konsumsi bahan bakarnya di rute dalam kota, di kecepatan rata-ratanya di 22 km per jam ya, ini sekitar di 18,5 km per liter. Wah, jadi emang lumayan banget ya untuk sebuah mobil hybrid. Lalu untuk akselerasinya dari 0 ke 100 itu klaimnya sekitar 9,3 detik. Nah, teman-teman juga jangan sampai salah ngisi bahan bakar ya. Kalau yang biasanya kan pakai Pertamina Dex, kalau ini bisa pakai RON 92 atau Pertamax. Jadi jangan sampai salah karena bisa bahaya, ya kan? Itu teman-teman. Lalu dari mode berkendara juga teman-teman di sini ada 3 ya, ada Eco, ada Sport, sama ada Smart ya. Jadi kalau Sport ya memang lebih responsif, tapi kalau Eco lebih kepada efisiensi bahan bakar. Kalau Smart itu dia bisa menyesuaikan dengan karakter si pengemudinya. Kalau mau Eco dia ngikut ke Eco, tapi kalau kita karakter dia injek pedal akselerasi lebih responsif, dia akan lebih responsif. Dan kita bisa lihat di sini bedanya. Di sini ada energi flow-nya, jadi kita bisa tahu nih, oh si mesin itu lagi menyalurkan energi lagi ngisi baterainya, atau misalnya si baterai lagi ngeluarin energi listrik untuk ke motor listriknya gitu. Jadi bisa dilihat di sini. Dan juga fitur-fiturnya teman-teman, wah ini ada sih sama banget persis seperti yang tipe-tipe sebelumnya. Jadi fungsinya lengkap banget, adaptive cruise control, forward collision, rear juga, terus blind spot, semua rear cross traffic. Ini lengkap banget sih. Bahkan kemarin ya, saya sempat nih lagi di tol, terus kita mau balap mobil yang ada di depan gitu kan, tiba-tiba dari belakang itu ada mobil kencang. Padahal kita udah sen kanan, langsung si mobilnya otomatis ambil alih ya. Dia ngasih assist untuk setir ke kiri, supaya apa? Supaya nggak ditabrak dari belakang. Jadi memang keren banget nih fiturnya. Oke teman-teman, jadi itu dia ulasan dari Carnival Hybrid. Memang dia sekarang menjadi varian yang paling mahal, tapi ya di harga 1,398 atau hampir 1,4 M lah ya, dia menawarkan fitur yang lebih baik terutama untuk di baris keduanya gitu kan. Udah gitu memang ini akan menjadi rival Toyota Alphard Hybrid juga sebetulnya ya. Tapi ya yang kita lihat di kelas ini, MPV mewah atau MPV bongsor dengan hybrid kayaknya masih sulit, apalagi melawan rival-rivalnya yang sekarang elektrifikasinya itu jauh lebih murah ya. Bahkan ada yang di bawah 1 M ya, yang justru ya saat ini bisa dibilang paling laris menguasai pasar. Mungkin ya masih beda lah pasarnya BEV atau misalnya hybrid gitu ya. Tapi untuk di kota besar seperti Jakarta, pasar MPV luxury BEV itu jauh lebih menjanjikan ya. Karena apa? Ya udah, si pengemudinya itu kan biasanya supir kan, jadi yang duduknya itu si ownernya tinggal aja dia turun mobil mau ngecas ya tinggal urusan supir ya gitu. Jadi dia mau pakai hybrid mau pakai listrik nggak ngaruh buat dia gitu kan. Tapi kelebihan lainnya ketika BEV dia bisa lewat ganjil genap dengan gampang. Oke teman-teman, segitu dulu videonya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bang tuh bang. Ada apaan tuh bang? Udah. Kasihan tuh dikejar-kejar polisi yang tadi tuh. Tunggu. Gila ini banget di mobil adem banget. Lu ambil gituan. Lu kok lagi sih? Waduh. Bang, boleh bang Waduh. Bang, boleh bang. Ayo masuk. Boleh bang. Aduh. Iya, rame dah. Iya. Ngapain, Pak? Saya ikut sampai depan. Aduh, Bang, itu tadi polisi Labrador yang tadi tuh. Ngapain? Ngapain lu? Gue kira pada ngejar. Kirain lari apa dikejar sama dia. Iya, saya juga ikut dikejar-kejar tadi. saya langsung masuk. Kebetulan ini mobil enak banget nih. Jangan putar nih. Putar balik bang. Putar balik aja. Demo. Aduh. Bukan lagi rame bang. Rame apain? Demo. Nggak tahu pada demo masak apa itu. Iya deh. Bang, ini lucu-lucu nih. Ada yang bawa galon. Lu mau ngapain mas bawa galon? Maraton. Bini pesan katanya diskon. Kejebak demo. Diskon beli ini 50%. Apaan tuh di Madura sebelah sana juga ada tuh. Aduh, kagak tahu dah. Ini anak SMP bang ada bang. Ngapain lagi deh? Ini ikutan demo apa gimana anak SMP ini? Tadi habis dari sekolah ngambil ijazah. Ya Allah. 7-nya 2 ada 8-1. Wih hebat lu. Apaan tuh? Tuh ada 9 bang. Bahasa daerah tapi. Lu mau jadi apaan? Bocah. Dewan lah. Dewan apa? Dewan Kemakmuran. Iya.
Ini yang paling nggak jelas bang. Apa? Ini ngapain bawa cobek begitu? Ini brown mamba buat ngulek. Ya Allah. Ya habis tadi ngambil di rumahnya Marconi ini. Iya.